Halo Misa, kita jumpa lagi di program kesayangan kita, bicara bincang-bincang seputar selebrita. Halo Sobat Bincang, bincang-bincang seputar selebrita. Kali untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita ada berita mengenai kabar ditundanya pernikahan antara Nikita Willy dan Indra Priawan. Nah, dikabarkan pernikahan kedua sejoli ini yang akan dilaksanakan pada 11 Oktober pada hari Minggu, tepatnya di Hotel Four Seasons Jakarta, harus diundur karena pemberlakuan PSBB di Jakarta yang diberlakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nah, kabarnya keputusan ini, penundaan ini tentu cukup memukul pihak keluarga ya, karena seperti yang kita tahu, jika persiapan dari pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan ini sudah hampir rampung. Bahkan mereka sudah mempersiapkan baju pengantin, kebaya, dan juga mereka sudah melaksanakan foto prewedding dari berbagai tema, mulai dari modern sampai tradisional, dan juga sudah mempersiapkan bingkisan bagi bridesmaid-nya. Nah, kabarnya PSBB Jakarta yang rencananya digelar selama 2 pekan ini, pada akhirnya harus diperpanjang lagi sampai 11 Oktober. Jadi pihak keluarga sendiri masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah nantinya PSBB ini akan diperpanjang lagi atau memang sudah selesai. Nah, untuk mengobati rasa kecewanya nih ya, karena sudah ditunda pernikahannya, akhirnya Nikita Willy memutuskan untuk melipir sejenak, keluar dari kota, keluar dari pekerjaan gitu kan ya, liburan menenangkan pikiran sama teman-temannya tanpa didampingi oleh sang calon suami. Nah, dikabarkan Nikita Willy tengah berlibur di daerah Bandung, tepatnya di daerah pegunungan. Di sana dia melalui Instastory-nya dia memperlihatkan pemandangan pegunungan yang ada yang merupakan view dari kamarnya itu sendiri. Seperti yang kita tahu pemirsa, jika jalan cinta Nikita Willy ini cukup berliku ya. Dikabarkan Nikita Willy sempat putus dengan Indra Priawan pada saat ayahanda dari Nikita Willy ini wafat. Namun tak berselang berapa lama Nikita Willy mengumumkan jika dirinya baru saja dilamar oleh Indra Priawan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-26. Nah, tentu harapan kita semua semoga pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan ini bisa segera terlaksana ya. Namun dan juga semoga PSBB Jakarta bisa segera berakhir, mengingat memang PSBB ini cukup membatasi daya mobilitas para warganya untuk beraktivitas. Namun memang PSBB ini sendiri juga memang dilaksanakan karena memang angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta yang belum menunjukkan angka penurunan. Nah, selain itu pemirsa, selain berita dari Nikita Willy, kita juga ada berita yang cukup menggembirakan nih, datang dari Bambang Nikola Saputra. Nah, aktor pemain film Ada Apa Dengan Cinta ini dikabarkan akan kembali bermain film di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, ini merupakan film pertamanya sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, dan hal ini disampaikan langsung melalui postingan Instagram dari Nikola Saputra jika dirinya menyebutkan dia akan melakukan take syuting film yang juga bertemakan COVID-19 gitu kan. Jadi ini merupakan angin segar bagi Nikola Saputra yang memang sudah cukup jenuh ya dengan kegiatan yang ada di dalam, dengan kegiatan yang hanya bisa dilakukan di dalam rumah gitu kan. Memang pada saat pandemi dirinya tidak bisa seproduktif dulu gitu kan. Bambang Nikola Saputra ini akhirnya memilih untuk mengisi waktunya dengan bersepeda. Nah, dikabarkan dirinya sekarang cukup menggemari olahraga bersepeda, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, dan untuk syuting filmnya sendiri dikabarkan akan dilakukan karantina bagi para kru dan juga pemain. Hal ini untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Tentunya semua apapun saat ini
apapun yang akan kita lakukan tentunya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, karena kita kan nggak tahu nih kita berinteraksi dengan siapa dan orang yang kita ajak berinteraksi terpapar atau tidak, karena memang kan virus COVID-19 ini tidak terlihat. Nah pemirsa, untuk Bang Nicholas kita tunggu ya filmnya, semoga film yang bertemakan COVID-19 ini bisa memberikan dampak positif bagi penonton, terutama mengedukasi penonton yang kayaknya masih bandel, masih belum menerapkan protokol kesehatan. Nah, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita, bicara bincang-bincang seputar selebritas. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak kayak ini ya. Nah Sobat Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Untuk di segmen kedua ini kita ada berita dari artis yang sudah cukup lama ya malam melintang di dunia entertain Indonesia, yaitu Agnes Mo. Nah, Agnes Mo ini dikabarkan menurut situs Celebrity Network dinobatkan sebagai pekerja seni yang memiliki penghasilan tertinggi di Indonesia, jumlahnya total mencapai 430 miliar. Nah, tentu jumlah ini tidak serta-merta ya didapatkan dengan instan ya, karena memang seperti yang kita tahu, Agnes Monica adalah Agnes yang merintis karirnya sejak masih anak-anak. Nah, pada saat saya anak-anak nih, saya dulu juga sering nontonin Agnes Mo nyanyi gitu kan. Selain itu, ternyata jumlah kekayaan ini juga tidak semuanya berasal dari dunia entertain. Seperti yang kita tahu, Agnes Mo sendiri memiliki beberapa bisnis, salah satunya yaitu bisnis kuliner sejak tahun 2017, yang mana bisnis restoran ini, kuliner ini menyajikan menu fusion dan otentik Manado. Nah, saat itu juga pada tahun 2013, beberapa tahun sebelum membuka bisnis restoran, Agnes Mo juga sempat membuka bisnis parfum yang bernama Agnes Rave Eau de Parfum, di mana bisnis parfum ini memberikan wewangian yang identik dengan motonya Agnes ya, Make It Happen. Jadi melalui wewangian ini diharapkan para penggemarnya bisa mendapatkan suntikan semangat dan motivasi melalui wewangian dari parfum dari Agnes Mo itu sendiri. Kabar yang cukup menggembirakan ya, ternyata memang kerja keras itu tidak pernah bohong ya. Seperti yang kita tahu, merintis karir sejak usia anak-anak hingga sekarang bisa dinobatkan sebagai pekerja seni dengan jumlah kekayaan terbanyak di Indonesia, tentunya membutuhkan kerja keras, dedikasi dan juga disiplin. Seperti yang kita tahu, Agnes Mo adalah salah satu artis yang memiliki kedisiplinan yang tinggi gitu kan. Nah, oke, untuk berita selanjutnya kita ada berita dari penyanyi dangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur, Via Valen. Nah, di mana dikabarkan Via Valen ini iseng-iseng nih pemirsa. Via Valen iseng-iseng membagikan uang atau membuat hujan uang tuh di teras rumahnya. Nah, inisiatif ini berawal pada saat dirinya melihat para keponakannya bermain hujan-hujan di teras rumah gitu kan ya. Akhirnya Via Valen teringat ingatan masa kecilnya, di mana dirinya dulu tuh setiap melihat pesawat terbang gitu kan, dirinya selalu berteriak ingin ada hujan uang gitu. Melalui ingatan itu, dirinya ingin berinisiatif untuk memberikan hujan uang kepada para ponakannya. Nah, akhirnya dirinya pun menyebarkan uang pecahan Rp2.000 itu kepada para keponakannya, dan tentunya ini mendapatkan sambutan yang sangat
positif sekali ya, yang namanya dikasih duit lah ya. Ponakan siapa sih yang nggak mau, bahkan nggak hanya ponakannya aja nih pemirsa, tapi juga orang-orang gede nih, ibu bapaknya, pak lek bulenya pun ikut-ikutan nih berebut uang dari Via Valen. Tentunya ini adalah momen yang menyenangkan bagi para keponakannya, karena memang nilainya, karena jika dilihat dari nilainya cuma Rp2.000 loh, pecahan uang Rp2.000 bagi artis Via Valen berapa sih? Cuman jangan dilihat dari pecahan Rp2.000-nya pemirsa, tapi dari kebahagiaan yang bisa timbul hanya dengan uang Rp2.000 itu. Jadi untuk membuat orang bahagia kita tidak perlu hal-hal yang besar gitu loh. Kita hanya perlu hal-hal kecil yang mungkin karena bagi kita hal itu kecil, tapi bagi orang lain hal itu cukup besar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di bincang seputar selebrita, karena kita masih ada berita menarik usai jeda pariwara berikut ini. Ini romingga ke Prabon kawalik pondo sarwa pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangaribawaning cahya bocah bos lenggah hampar sang brandal. Lalu sobat bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Nah, di segmen terakhir ini kita ada berita mengenai beberapa artis internasional. Nah, yang pertama yaitu pasangan Gigi Hadid dan juga Zayn Malik. Nah, seperti yang kita tahu nih, jika mereka baru saja menjadi sepasang orang tua baru setelah kelahiran putri pertama mereka. Setelah itu, tidak lama kemudian terlihat dari akun Instagram Gigi Hadid melalui foto dan video dirinya sedang mempersiapkan kencan pertama bersama Zayn Malik sebagai orang tua. Nah, di foto dan video itu terlihat berbagai macam hidangan lezat yang disiapkan oleh Gigi Hadid. Salah satunya adalah ayam piccata dan juga beberapa hidangan lezat lainnya yang akan mereka santap di kencan pertama mereka sebagai orang tua. Wah, romantis sekali ya. Dan selamat buat Gigi Hadid dan juga Zayn Malik. Semoga semakin romantis sebagai orang tua, walaupun sudah menjadi orang tua tidak melepas untuk tetap meluangkan waktu bersama, karena sebagaimanapun sebagai pasangan cukup penting untuk meluangkan waktu bersama walaupun memang si anak masih kecil ya. Nah, oke. Nah, tapi selain itu juga para netizen juga bertanya-tanya nih, karena sampai saat ini mereka belum diperlihatkan wajah sang anak mereka. Nah, memang sih pasangan Gigi Hadid dan juga Zayn Malik ini pasangan yang cukup tertutup nih mengenai anak mereka. Ya, mungkin mereka masih ingin privasi bagi anak mereka, karena kan tidak baik juga kan anak yang masih kecil sudah terlalu banyak disorot kamera, apalagi ayah ibunya adalah seorang selebritis papan atas, tentunya pasti sudah banyak dikenal orang. Oke. Nah, untuk berita kedua datang dari girl band asal Inggris, Little Mix, yang dikabarkan mengeluarkan sebuah lagu yang berjudul Not a Pop Song. Nah, seperti yang kita tahu, jika Little Mix ini sendiri merupakan girl band bentukan dari Simon Cowell yang merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat X Factor UK pada seri ke-8. Nah, yang menarik adalah jika salah satu lirik dari lagu Not a Pop Song ini disinyalir menyindir sang mantan produser Simon Cowell. Nah, salah satu lirik lagunya berbunyi jika selama ini Little Mix ibaratkan boneka tali yang selalu berada di bawah kontrol orang lain, sehingga tidak bisa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Dan dikabarkan kata-kata ini
disinyalir untuk menyindir sang mantan produser Simon Cowell. Nah, seperti yang kita tahu nih, jika memang Little Mix sendiri merupakan girl band bentukan dari Simon Cowell melalui ajang X Factor. Nah, setelah itu tidak lama kemudian mereka memutuskan kontrak, Little Mix memutuskan kontrak dan beralih ke rumah produksi lain yang bernama RCA. Nah, selain itu dikabarkan pada bulan November depan mereka akan merilis album baru. Little Mix ini akan merilis album baru yang berjudul Confetti. Ya buat Little Mix semoga lagu-albumnya bisa booming ya, dan juga karena sekarang kan sudah bebas berekspresi gitu kan dibandingkan dengan rumah produksi yang lalu, dan semoga bisa masuk Billboard ya. Sukses terus lah buat Little Mix. Nah, untuk berita terakhir ini ada datang dari Shawn Mendes yang dikabarkan akan berkolaborasi dengan Justin Bieber. Nah, berita gosip ini muncul setelah Shawn Mendes menghadiri sebuah acara di Radio FM. Nah, di situ dirinya membantah jika dirinya menolak tawaran untuk berkolaborasi dengan Justin Bieber. Dirinya bilang, gila kalau aku menolak tawaran berkolaborasi dengan Justin Bieber, karena Justin Bieber sendiri merupakan penyanyi idola dari Shawn Mendes sejak Shawn Mendes berusia 9 tahun. Nah, tentu memang beritanya masih gonjang-ganjing ya. Namun Shawn Mendes sendiri sempat mengutarakan kata-kata yang agak ambigu nih, jadi membuat netizen penasaran. Berita ini mencuat karena Shawn Mendes pernah terlihat berada dalam satu studio bersama dengan istri dari Justin Bieber, yaitu Baldwin. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, Shawn Mendes sendiri pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Baldwin pada saat Met Gala 2018 lalu. Namun, seperti yang kita tahu, pada akhirnya Baldwin memilih peraduannya kepada Justin Bieber. Nah, seperti yang kita tahu nih, jika sebelumnya Shawn Mendes pernah berkolaborasi dengan beberapa artis internasional, salah satunya yaitu Camila Cabello lewat lagunya Senorita yang sempat booming, dan juga Taylor Swift, dan selain itu juga Meghan Trainor. Nah, semoga gonjang-ganjing ini tidak hanya sekedar gosip ya. Semoga memang amin deh kalau seumpama Shawn Mendes jadi berkolaborasi dengan Justin Bieber. Seperti yang kita tahu, jika memang mereka ini adalah penyanyi pria yang cukup digemari oleh banyak penggemar di seluruh dunia. Oke pemirsa, sekian untuk bincang-bincang seputar episode kali ini. Tentunya saya Wisnu Habibullah mohon undur diri. Dan sebelum itu jangan lupa pesan ibu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker untuk Indonesia bebas COVID-19. Nah, saat ini juga jangan lupa full akun Instagram kita di @surabayatv.official dan kanal YouTube kita di Surabaya TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.